ada yang tidur-tidur, ada yang golek-golek, semua duduk yang rapi. Kita mau sapa Bapak kita yang di sorga, kita bernyanyi selamat pagi Bapak. Dahsyat, luar biasa, aku anak Tuhan,
Percaya nggak kasih Tuhan Yesus itu kayak sungai mengalir terus? Percaya nggak? Percaya, Kak. Percaya. Kalau kakak sekolah minggunya percaya nggak kasih Tuhan Yesus itu mengalir seperti sungai? Percaya, Kak. Percaya, oke, karena kita percaya kasih Tuhan Yesus itu mengalir seperti sungai. Kita bernyanyi kasihnya seperti sungai, sama tepuk tangan.
mempermuliakan nama Tuhan, dan kami boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, sehingga kami boleh melalui firman Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang berhikmat. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian ya Tuhan, supaya kami dimampukan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami boleh tekun dalam mendengarkan firman-Mu. Kami boleh sungguh-sungguh memberikan hati kami dan pendengaran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Begitu juga dengan hamba-Mu yang Tuhan boleh pakai untuk membawa firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati, sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak Tuhan. Ini doa kami Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekalian, yang menjadi bahan renungan kita terambil dari kitab Matius 2 ayat 13 sampai 15. Matius 2 ayat 13 sampai 15. Mari kita membaca Alkitab kita. Kita membaca sama-sama. Kakak membaca dari gereja, kamu membaca di tempatmu masing-masing, tapi kita sama-sama bersuara membacanya ya. Semua kita membaca firman Tuhan. Matius 2 ayat 13 sampai 14. Kita baca bersama-sama. 2, 2, 3 ya. Penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Shalom anak tangguh. Dan syarat sukacita untuk Bapa. Shalom anak remaja. Shalom. Kurang kuat anak remaja. Shalom anak remaja. Shalom. Coba diimbangi anak tangguh. Anak tangguh, shalom anak tangguh. Dan syarat sukacita untuk Bapa. Iya. Hari ini kita bersuka cita karena kita sudah
dan setia. Nah, dan kata taat juga berarti saleh. Nah, kalau dibilang orang, kamu orang saleh ya, berarti dia adalah orang yang taat. Taat apa yuk? Taat beragama. Nah, sekarang kita akan belajar dari firman Tuhan yang berbicara mengenai taat. Nah, kakak melihat dari Matius 2 ayat 13 sampai 15 ini, kita akan belajar menjadi seorang taat dari sosok si Yusuf. Nah, siapa Yusuf yang diceritakan di sini? Siapa? Coba, seanak kamu lawan anak remaja, siapakah Yusuf yang diceritakan di Matius 2 ayat 13 sampai 15? Siapa Yusuf? Iya, tepuk tangan dulu semua kita. Ya, yang diceritakan adalah Yusuf, ayah Yesus. Nah, apa sih ketaatan Yusuf? Ada yang tahu? Iya, satu, Yusuf ketika ia mulai ragu untuk mengambil Maria menjadi istrinya dan malaikat Tuhan datang kepadanya supaya mengambil Maria menjadi istrinya, akhirnya ia menerima Maria menjadi istrinya yang pada saat itu Maria sedang mengandung. Padahal dia masih bertunangan. Nah, jadi walaupun anak yang dikandung itu bukan dari hasil hubungan daripada Yusuf dengan Maria, tapi Yusuf akhirnya menerima Maria menjadi istri. Itu yang pertama, kepatuhannya. Patuh kepada Allah. Yang kedua, apa kepatuhannya pada Yusuf? Itu yang diceritakan di Matius 32 ayat 13 sampai 15. Di mana ketika itu setelah orang-orang Majus itu berangkat, ingat nggak sebelum Yesus lahir? Kan orang-orang Majus itu berjumpa dengan Herodes kan? Tanya Herodes, kalian mau kemana? Kami mau ikut bintang itu, bilang. Karena bintang itu menunjukkan kelahiran seorang anak raja. Jadi itu jadi ancaman buat Raja Herodes. Jadi kalau nanti kalian sudah memberikan persembahan berjumpa dengan bayi Yesus, nanti pulangnya dari sini lagi ya, dan bilang sama saya di mana tempat di mana bayi Yesus itu lahir. Tapi apa yang terjadi? Orang Majus tidak melewati jalan yang sebelumnya ia berjalani, tapi dia mencari jalan yang lain. Nah, dan pada saat itu tentu saja Herodes tidak mendapat berita di mana bayi Yesus itu lahir. Nah, oleh sebab itu Raja Herodes mencari bayi Yesus dan ingin membunuh bayi Yesus karena dia iri, karena dia tidak ingin dia kedudukannya sebagai raja digantikan oleh orang lain. Oleh sebab itu Allah tahu pikiran liciknya si Herodes. Allah tahu rancangan jahatnya Herodes. Maka oleh sebab itu Allah menyuruh malaikatnya untuk berbicara kepada Yusuf supaya Yusuf mengambil Maria dan juga bayi Yesus untuk pada saat itu juga dibawa pergi. Mereka meninggalkan Bethlehem pergi ke Mesir. Dan pada saat itu apa yang terjadi? Yusuf bangun dan langsung melakukan apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan. Nah, apa yang terjadi? Karena Yusuf taat, maka mereka selamat. Nah, oleh sebab itu adik-adikku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Yusuf taat kepada yang dikatakan oleh malaikat, pada saat itu ada kesadaran dalam diri Yusuf bahwa hidupku bukan aku yang memiliki. Dan oleh sebab itu semua yang terjadi dalam hidupku itu adalah bahagian dari rancangan Tuhan. Maka oleh sebab itu Yusuf
dia pergi ke Mesir. Dan apa yang terjadi? Ternyata mereka selamat. Nah, adik-adikku yang terkasih, Yusuf taat kepada rancangan Tuhan. Kita semua adik-adikku, dikatakan dalam Alkitab, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Kita semua sudah dirancang Tuhan untuk memiliki masa depan yang indah. Kamu semua punya keinginan, kamu semua punya cita-cita, kamu semua punya harapan. Dan Tuhan juga merancangkan yang terbaik bagi pribadi lepas pribadi, adik-adik kami, anak-anak tanggung dan anak remaja. Tapi pada saat ini dikatakan oleh Tuhan, satu kuncinya supaya kita mendapatkan rancangan yang indah itu adalah hidup taat kepada Tuhan. Nah, ketaatan itu terlihat dari bagaimana kita menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan dengan mengasihi orang tua kita, dengan kita mau taat untuk belajar, taat dan sungguh-sungguh tekun di dalam belajar. Bagaimana mau jadi, misalnya mau jadi dokter, kalau nggak mau belajar, nggak bisa kan? Jadi untuk bisa menjadi seorang dokter, untuk bisa menjadi seorang yang baik, harus dimulai dari ketaatan. Nah, dan ketika kita menjadi orang yang taat, kita akan menjadi orang-orang yang bersukacita, kita akan menjadi orang-orang yang disayangi, kita akan menjadi orang-orang yang dicintai, kita akan menjadi orang-orang yang menyukakan hati Tuhan, hati orang tua kita. Karena apa? Karena kita akan menjadi anak-anak yang membanggakan Tuhan dan orang tua kita. Nah, persoalannya terkadang kenapa sih masih ada anak yang tidak taat? Satu, karena kita mau semuanya itu suka-suka kita. Kapan ada anak-anak tanggung dan anak remaja yang mau suka-sukanya aja yang mau dilakukan, berarti bisa dikatakan dia menjadi anak yang tidak taat. Dia bilang mamanya, "Nakku cuci piring." Aku ada kerjaanku. Gak suka aku itu, mama yang kerjakan. Berarti dia bukan anak yang taat. Kenapa? Keinginannya selalu yang harus dijalankan. Yang kedua, kenapa kita bisa menjadi orang yang tidak taat? Karena kita tidak memiliki rasa hormat. Sepele kita sama orang lain. Gitu-gitunya. Mama itunya. Sepele kita. Yang ketiga, kenapa kita tidak mau, kita sulit untuk taat? Karena apa? Kita kurang bersyukur. Biasanya orang yang kurang bersyukur gini, dia berdoa, "Tuhan Yesus, aku mau dapat nilai yang cantik ya, aku mau dapat ranking 1 ya." Terus tiba-tiba datang baru-baru ini tanggal berapa? Tanggal 18 ya? 18 atau 19 ya, kemarin dapat rapor. Ternyata nilainya dapat ranking 2. Makanya aku tak capek-capek berdoa sama Tuhan. Orang aku minta juara 1, dikasihnya juara 2. Itu bisa membuat kita menjadi orang yang tidak taat karena kurang bersyukur. Kenapa? Kita mau apa yang kita harapkan selalu terpenuhi. Nah, bagaimana supaya kita menjadi anak yang taat? Hilangkan egois. Yang kedua, hidup supaya kita taat dalam kehidupan kita harus bersekutu dengan Tuhan. Semakin kita memiliki persekutuan dengan Tuhan, semakin kita menjadi anak yang taat. Karena Tuhan selalu mengarahkan kita kepada yang baik. Tuhan selalu mengarahkan kita kepada yang benar, sehingga kita boleh selamat dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik yang terkasih, hidup taat, ketika kita mau taat, sebenarnya akan membuahkan kebaikan kepada kita, bukan hari ini saja, tapi besok, lusa, hari ini akan datang dan bahkan sampai masa tua kita. Jadi tidak ada sebenarnya ruginya hidup taat. Jangan keraskan hati.
Jangan kamu tetap hidup dalam keegoisan. Karena ketika kita hidup tidak taat, maka yang rugi kita sendiri. Ibarat misalnya kita bawa kereta motor, ada rambu-rambu lalu lintas, disuruh lampu merah, datang kita terobos. Apa yang terjadi? Kita bisa dapat tilang. Atau ketika dalam persimpangan ada yang pakai lampu merah, tentu ada yang hijau. Ketika kita menerobos, bisa saja apa? Terjadi tabrakan. Nah, sama juga dengan hidup kita. Ketika kita tidak taat, yang rugi kita. Menyesal kemudian tidak ada artinya. Oleh sebab itu, ketaatan itu membawa keselamatan bagi kita. Ketaatan itu membawa masa depan yang baik untuk kita. Ketaatan itu membawa kita menerima rancangan Tuhan yang indah dalam hidup kita. Dan ketika kita taat kepada Tuhan, maka kehidupan kita pun akan terjaga. Kita tidak akan masuk di dalam pergaulan dunia ini, sehingga kita akan memiliki masa depan yang baik. Seperti Yusuf, dia taat kepada Tuhan, dia mendapatkan keselamatan. Dan ketika kita taat kepada Tuhan, maka kita juga akan mendapatkan keselamatan yang Tuhan telah janjikan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami terima pada hari ini. Berkati firman-Mu yang kami terima, jadikan kami jadi anak-anak yang Tuhan cintai dan sayangi, dengan kami taat kepada rancangan Tuhan. Kami menyerahkan semua hidup kami, masa depan kami, cita-cita kami kepada Tuhan. Dan kami juga menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, orang tua kami dan juga guru kami. Sehingga kami menjadi anak-anak yang memiliki masa depan yang indah. Kami akan menjadi anak-anak yang bersuka cita dalam kehidupan kami. Karena kami hidup di dalam ketaatan akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami manusia. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mau mengumpulkan persembahan kita, persembahan terbaik buat Tuhan. Kita bernyanyi Segen Kami Nolong. Walaupun kami masih kecil, tapi Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami, melayani kami untuk memberikan sebagian berkat Tuhan yang telah diterima oleh orang tua kami, yang boleh kami persembahkan sebagai ucapan syukur kami pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang telah memberikan persembahan ucapan syukur ini Tuhan, dan juga memberkati persembahan ucapan syukur ini Bapa, agar berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan juga kami berdoa buat semua orang tua terkasih anak-anak kami, anak KKRD BKB Ketaren, Kau memberkati mereka, berikan mereka hikmat dan kepintaran, jaga dan sertai hati dan pikiran mereka Tuhan, di dalam setiap persoalan pergumulan yang mereka hadapi, sehingga mereka tetap dikuatkan dan dimampukan untuk tetap menjadi orang tua yang baik, orang tua yang boleh menjadi contoh dan teladan bagi kami sekalian, anak-anaknya. Dan Kau memberkati setiap pekerjaan dari orang tua, anak-anakmu,
sehingga melalui pekerjaan mereka, mereka boleh mendapatkan rezeki yang datangnya dari Tuhan, sehingga melalui rezeki yang datangnya dari Tuhan mampu untuk mencukupkan segala kebutuhan kami, kebutuhan daripada rumah kami Bapa, sehingga dengan demikian ya Bapa, nama Tuhan tetap dipermuliakan. Begitu juga kami berdoa juga buat anak-anak kami KKR, Engkau memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau mereka telah menerima rapor, dan kami yang tidak percaya nilai dari rapor ini juga adalah bagian dari sukacita kami karena Tuhan telah memberkati anak-anak-Mu di dalam pembelajaran mereka Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau tetap memberkati anak-anak KKR Unggun Ketaran supaya menjadi anak yang pintar, anak yang cerdas, dan anak yang berhikmat dalam kehidupan mereka. Jadikanlah mereka menjadi anak yang taat di dalam kehidupan mereka dan dengar-dengaran di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka menjadi anak-anak yang dicintai dan anak-anak yang dibanggakan oleh Tuhan, oleh orang tua, dan oleh gereja Tuhan. Dan mereka dimampukan menjadi generasi penerus gereja yang benar-benar boleh diandalkan dalam hidup mereka, baik secara iman mereka dan juga secara ilmu pengetahuan. Bapa kami yang di surga, Kau memberkati juga guru-guru sekolah minggu, berikan mereka hikmat dan kepintaran, berikan mereka ide-ide yang kreatif supaya mereka juga mampu untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak KKR. Mereka boleh menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan tingkat usia dari anak-anak KKR, sehingga mereka juga boleh mengerti dan memahami firman Tuhan. Untuk studi pekerjaan guru KKR, Tuhan Yesus memberkati, semua boleh bersukacita buat pelayanan panggilan yang Tuhan telah berikan kepada mereka. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa pada saat ini buat setiap anak-anak Tuhan yang hari ini telah memberikan diri mereka melayani dalam kebaktian minggu ini ya Bapa. Kau memberkati mereka Tuhan, mereka juga dimampukan lebih lagi untuk memakaikan talenta dan kemampuan mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini doa kami Bapa yang kami bawa melalui anak-Mu Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami manusia, dan yang telah mengajar kita berdoa, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu buat semua adik-adik KKR yang ada di rumah. Sampai ketemu tahun depan. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Kami dari Guru Gereja Rembun Ketaren mengucapkan selamat hari Natal dan menjelang tahun baru. Di tahun ini kita belum bisa berkumpul, tapi kita doakan di tahun depan kita bisa berkumpul lagi bersama-sama di sekolah minggu. Buat adik-adik, jangan lupa selalu berdoa dan berserah diri kepada Tuhan ya. Sampai jumpa tahun depan. Dadah.